Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi pada video pembelajaran IPA bersama saya Yulinda Vita. Mari kita belajar IPA dengan semangat dan menyenangkan. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita pelajari dapat bermanfaat. Berdoa dimulai. Untuk meningkatkan kecintaan kita terhadap Al-Quran, serta untuk menenangkan hati dan pikiran kita dalam menerima pembelajaran hari ini, kita masuk ke dalam sesi Quran Immunity. Kalian dibebaskan untuk membuka halaman pada Al-Quran secara bebas. Setelah kalian membuka halaman secara bebas, kalian temukan ayat dengan urutan 5 baris dari atas. Kemudian kalian baca ayat tersebut dan renungkan artinya. Pada video kali ini kita akan mempelajari tentang hukum Archimedes. Apa itu hukum Archimedes dan bagaimana penerapan hukum Archimedes dalam kehidupan sehari-hari? Untuk lebih jelasnya, mari kita tonton video berikut ini. Tujuan pembelajaran pada video kali ini, yang pertama, melalui kegiatan studi literatur, peserta didik dapat menjelaskan konsep dari hukum Archimedes dengan benar. Yang kedua, dapat menjelaskan penerapan hukum Archimedes dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Apa kalian pernah melihat kapal selam? Seperti gambar pada layar. Menurut kalian, apa perbedaan dari kedua gambar kapal selam tersebut? Ya, yang gambar pertama, kapal selam ada di dalam air. Sedangkan pada gambar kedua, setengah bagian kapal selam terendam oleh air dan setengahnya muncul di permukaan air. Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Selanjutnya, coba kalian diskusikan dan cari sumber referensi yang sesuai. Kita tahu bahwa kapal selam terbuat dari logam, sehingga memiliki massa jenis lebih besar daripada air laut. Mengapa kapal selam bisa muncul di permukaan laut, padahal kita tahu bahwa kapal selam terbuat dari logam? Kita bisa menjawab dengan menggunakan prinsip dari hukum Archimedes. Baiklah, kita akan mempelajari apa itu hukum Archimedes. Menurut hukum Archimedes, jika benda dicelupkan ke dalam zat cair, maka benda itu akan mendapat gaya ke atas yang sama besar dengan berat zat cair yang didesak atau dipindahkan oleh benda tersebut. Setelah mengetahui apa itu hukum Archimedes, pertanyaan kedua yang harus kalian cari tahu jawabannya adalah, menurut kalian lebih ringan mana, berat benda yang diukur di udara atau diukur dalam air? Ya benar, menurut hukum Archimedes, benda akan menjadi ringan bila diukur dalam air daripada di udara. Mengapa hal demikian bisa terjadi? Hal tersebut disebabkan karena benda di dalam air mendapatkan gaya ke atas, sedangkan benda memiliki berat mendekati sesungguhnya jika diukur di udara. Kita bisa analogikan saat kita berenang di dalam air. Dengan menggunakan hukum Archimedes, kita bisa menjawab bagaimana kapal selam bisa ada di dalam air ataupun bisa terapung di air. Kapal selam dapat tenggelam, melayang, terapung karena berat kapal selam dapat diatur, yaitu bisa diperbesar maupun diperkecil. Untuk lebih jelasnya kalian bisa lihat pada tayangan. Kalian dapat melihat gambar dari bagian kapal selam untuk mempermudah pemahaman.
Menurut hukum Archimedes, benda dapat mengalami tenggelam, melayang, dan terapung. Benda disebut tenggelam jika benda tersebut dalam zat cair berada pada posisi dasar tempat zat cair. Dan benda dikatakan tenggelam jika gaya apung lebih kecil daripada berat benda atau massa jenis zat cair lebih kecil daripada massa jenis benda. Sedangkan benda dikatakan melayang jika benda tersebut berada pada posisi di bawah permukaan zat cair dan di atas dasar tempat zat cair. Benda dikatakan melayang apabila gaya apung sama besarnya dengan berat benda dan massa jenis benda sama dengan massa jenis zat cair. Yang ketiga, benda dikatakan terapung dalam zat cair apabila posisi benda sebagian muncul dan sebagian terbenam dalam zat cair. Gaya apung sama dengan berat benda dan massa jenis zat cair lebih besar daripada massa jenis benda. Rumus gaya apung menurut Archimedes adalah Fa sama dengan Rho C kali G kali V CP. Fa adalah gaya apung, Rho C adalah massa jenis zat cair, dan VCP adalah volume zat cair, sedangkan G adalah percepatan gravitasi. Contoh soal dari gaya apung. Balok kayu yang memiliki volume 0,5 meter kubik tenggelam dalam air. Jika massa jenis air 1000 kg meter kubik, tentukan besar gaya apung balok tersebut. Penjelasannya kalian bisa lihat pada tayangan. Setelah mengetahui cara menghitung gaya apung, coba kalian jawab soal berikut ini. Terima kasih telah mengikuti video pembelajaran kali ini. Jangan lupa tetap jaga kesehatan ya, dan patuhi protokol 3M dimanapun kalian berada. Jangan lupa kita tutup dengan doa agar ilmu yang kita peroleh dapat bermanfaat. Berdoa dimulai. Jangan lupa untuk mengerjakan tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru kalian. Tetap jaga kesehatan agar kita bisa bertemu pada video pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum.